Faedah ketujuh, percobaan pengalaman. Percobaan pengalaman itu diperoleh dari bercampur baur dengan manusia dan dari jalan berlakunya hal ihwal mereka. Dan, akal garizi, buah pikiran yang merupakan sifat asli, tidaklah mencukupi pada memahami kepentingan-kepentingan agama dan dunia. Dan kepentingan-kepentingan itu dapat diperoleh dengan pengalaman dan pelaksanaan. Dan tak adalah kebajikan pada pengasingannya orang yang tidak diperkuatkan oleh pengalaman-pengalaman. Maka anak kecil apabila mengasingkan diri, niscaya tinggallah ia dalam kebodohan. Tetapi seyogyanya ia menuntut ilmu pengetahuan. Dan dapatlah ia menghasilkan pada masa belajar itu, apa yang dihajatinya, dari percobaan-percobaan pengalaman-pengalaman. Dan mencukupilah baginya yang demikian itu. Dan pengalaman-pengalaman yang lain berhasil, dengan mendengar bermacam hal. Dan tidak memerlukan kepada bercampur baur. Setengah dari percobaan-percobaan yang terpenting, ialah mencoba dirinya sendiri, tingkah laku akhlaknya, dan sifat-sifat batiniahnya. Yang demikian itu, tidak dapat disanggupi dalam khilwah persemedian. Maka sesungguhnya, bahwa tiap-tiap orang yang melakukan percobaan dalam kesepian itu, ia akan rahasiakan. Dan tiap-tiap orang yang marah, yang busuk hati atau yang dengki, apabila ia bersemedi sendirian, tidaklah tersaring daripadanya kekejiannya. Sifat-sifat tersebut itu membinasakan menurut sifat-sifat itu sendiri, yang wajib dijauhkan dan dipaksakan. Dan tidaklah memadai menenangkannya dengan menjauhkan daripada apa yang menggerakkan sifat-sifat itu. Hati yang dipenuhi dengan sifat-sifat keji tersebut, adalah seumpama bisul yang berisi penuh dengan nanah bercampur darah dan nanah. Kadang-kadang yang sakit itu sendiri tidak merasa dengan kesakitannya, selama ia tidak bergerak atau disentuh oleh orang lain. Jikalau tidak ada baginya tangan yang menyentuhkannya atau mata yang melihat bentuknya dan tidak ada bersama orang yang sakit itu, orang yang menggerakkannya, niscaya kadang-kadang ia menyangka sendiri selamat. Dan tidak merasa dengan bisul itu pada dirinya. Dan ia berkeyakinan dengan tidak adanya bisul itu. Tetapi jikalau digerakkan oleh suatu penggerak atau dikenakan pisau pembekam, niscaya terpancarlah daripadanya nanah. Dan terbitlah nanah itu seperti terbitnya sesuatu yang tertutup, apabila ditahan daripada terlepas. Maka begitu pula, hati yang dipenuhi dengan kebusukan hati, kebahilan, kedengkian, kemarahan dan budi pekerti tercela lainnya. Terpancarlah dari hati itu, kekejian-kekejiannya apabila digerakkan. Dan dari inilah, orang-orang yang berjalan di jalan akhirat, yang mencari pensucian hati, mencoba dirinya. Barang siapa merasa pada dirinya sifat takabur, niscaya ia berusaha menjauhkannya. Sehingga setengah mereka membawa ember air di atas punggungnya di hadapan manusia. Atau ikatan kayu api di atas kepalanya dan ia bolak-balik di pasar. Untuk mencoba dirinya dengan yang demikian. Karena mara bahaya nafsu dan tipuan-tipuan setan itu tersembunyi. Sedikitlah orang yang memperhatikannya. Karena itulah, diceritakan dari setengah mereka, di mana ia berkata, telah menjadi kebiasaan bagiku mengerjakan salat 30 tahun lamanya, di mana aku mengerjakannya pada baris pertama, saf pertama. Tetapi pada suatu hari, aku terkebelakang disebabkan suatu halangan. Maka aku tiada mendapat tempat pada saf pertama. Lalu aku berdiri pada saf kedua. Maka aku dapati pada diriku perasaan malu, dilihat orang banyak kepadaku. Dan orang sudah mendahului aku kepada saf pertama. Maka tahulah aku bahwa semua salatku yang aku kerjakan,
adalah bercampur dengan ria. Bercampur dengan kesenangan, dilihat orang banyak kepadaku. Dan mereka melihat aku dalam rombongan orang-orang yang mendahului kepada kebajikan. Maka bercampur baur itu mempunyai faedah yang jelas dan besar pada mengeluarkan segala kekejian dan menzahirkannya. Dan karena itulah, ada orang yang mengatakan, bermusafir ialah bermusafir dari akhlak. Karena bermusafir itu semacam dari bercampur baur yang terus-menerus. Dan akan diterangkan marabahaya dan yang halus-halus dari pengertian-pengertian tersebut pada rubu, muhlikat, bahagian yang membinasakan. Maka sesungguhnya, disebabkan kebodohan tentang segala yang merusakkan itu, membatalkan banyak amalan. Dan dengan mengetahuinya, sucilah amalan yang sedikit. Jikalau tidak demikian, niscaya tidaklah dilebihkan ilmu dari amal. Karena mustahil, bahwa pengetahuan mengenai salat dan pengetahuan itu tidak dimaksudkan, selain untuk salat itu, lebih utama daripada salat sendiri. Dan kita mengetahui, bahwa apa yang dimaksudkan untuk lainnya, maka yang lain itu, ada kalanya lebih mulia daripadanya. Dan syarah agama telah menetapkan, dengan melebihkan orang berilmu alim daripada orang beribadah abid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kelebihan orang berilmu alim dari orang beribadah abid adalah seperti kelebihanku dari orang yang paling rendah dari sahabat-sahabatku. Pengertian melebihkan ilmu itu, kembali kepada tiga segi. Pertama, apa yang telah kami sebutkan. Kedua, meratanya manfaat, karena menjalar faedahnya. Dan perbuatan amal itu, tiada menjalar faedahnya. Ketiga, bahwa yang dimaksudkan dengan pengetahuan itu ialah pengetahuan tentang Allah, sifat-sifatnya dan afalnya perbuatannya. Maka yang demikian itu, lebih utama dari tiap-tiap amal perbuatan. Bahkan yang dimaksud dari segala perbuatan itu, ialah memalingkan hati dari makhluk kepada Khalik yang Maha Pencipta. Supaya hati itu bangkit sesudah berpaling kepadanya, untuk mengenal dan mencintainya. Maka amal dan ilmu bagi amal itu, keduanya dimaksudkan bagi ilmu ini. Dan ilmu ini adalah tujuan bagi murid-murid. Dan amal adalah seperti syarat baginya. Dan kepadanyalah diisyaratkan dengan firman Allah Ta'ala, kepadanya naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang baik itu dimuliakan oleh Allah. S35 Fatir ayat 10. Maka perkataan yang baik, yaitu ilmu ini, dan amal adalah seperti pembawa yang mengangkatkannya kepada maksudnya. Maka yang diangkat adalah lebih utama daripada yang mengangkat. Dan ini adalah perkataan yang diselipkan interupsi yang tidak layak dengan perkataan ini. Marilah kita kembali kepada yang dimaksud. Maka kami berkata, apabila Anda telah mengetahui faedah-faedah, uslah dan marabahaya-marabahaya, niscaya Anda mendapat bukti bahwa menetapkan uslah itu secara mutlak, dengan melebihkannya, dengan nafi tidak dan itsbat ya, adalah salah. Tetapi, seyogyalah dipandang, diperhatikan kepada orang dan hal ihwalnya. Kepada yang dicampur bauri dan hal ihwalnya. Kepada penggerak untuk bercampur baur dengan dia. Dan kepada yang hilang, disebabkan percampur bauran itu, dari faedah-faedah yang tersebut. Dan dibandingkan yang hilang dengan yang berhasil. Maka ketika itu, nyatalah yang hak yang benar dan jelaslah yang lebih utama. Dan ucapan Asy-Syafi'i itu menguraikan apa yang ditujukan itu. Karena beliau berkata, hai Yunus, berhijrah meninggalkan bergaul dengan manusia itu usaha permusuhan.
dan mengulurkan tangan kepada mereka, merapatkan pergaulan itu, menghela kepada teman-teman jahat. Maka hendaklah engkau diantara meninggalkan pergaulan dan merapatkan pergaulan itu. Karena itu, haruslah dalam keadaan di tengah diantara bercampur baur dan mengasingkan diri. Dan berbedalah yang demikian itu, menurut keadaan. Dan dengan memperhatikan faedah-faedah dan bahaya-bahaya, maka jelaslah yang lebih utama. Dan inilah kebenaran yang tegas. Dan semua yang telah disebutkan selain dari ini, adalah tidak lengkap. Yaitu, menerangkan tiap sesuatu dari keadaan khusus yang ada padanya. Dan tidaklah boleh menetapkan keadaan khusus itu, kepada yang lain, yang berbeda keadaannya. Dan perbedaan antara orang alim, orang berilmu, dan orang sufi tentang ilmu zahir, adalah kembali kepada yang disebutkan tadi. Yaitu, bahwa orang sufi tidak berkata-kata, selain dari keadaannya sendiri. Maka tidaklah disangsikan, bahwa jawaban-jawaban mereka itu berbeda dalam segala persoalan. Dan orang alim, ialah orang yang mengetahui kebenaran menurut hakikat makna yang sebenarnya. Dan ia tidak memandang kepada keadaan dirinya sendiri. Maka terbukalah kebenaran padanya. Dan yang demikian, termasuk hal yang tidak diperselisihkan lagi. Karena kebenaran al-haq itu satu untuk selama-lamanya. Dan yang tidak sampai kepada kebenaran adalah banyak, tidak terhingga. Karena itulah, ditanyakan pada orang-orang sufi, tentang kemiskinan. Maka tiada seorang pun, melainkan menjawab dengan jawaban yang berlainan dengan jawaban yang lain. Dan semua itu benar, berdasarkan kepada keadaannya. Dan tidaklah benar menurut yang sebenarnya. Karena kebenaran itu tidaklah ada, selain satu. Dan karena itulah, Abu Abdillah Al-Jala berkata dan beliau itu ditanyakan tentang kemiskinan. Lalu menjawab, pukulkanlah dengan kedua lengan bajumu akan dinding. Dan katakanlah, Tuhanku Allah. Maka itulah kemiskinan kefakiran. Al-Junaid berkata, orang fakir ialah orang yang tidak meminta kepada seseorang dan tidak tantang-menantang. Jikalau ia ditantang orang, ia diam. Sa'al bin Abdullah berkata, orang fakir ialah orang yang tidak meminta dan tidak menyimpan. Dan orang lain mengatakan, tidaklah itu untuk engkau. Jikalau untuk engkau, maka tidaklah untuk engkau, di mana tidaklah itu untuk engkau. Ibrahim Al-Khawas berkata, kemiskinan, ialah meninggalkan mengadu dan menzahirkan bebas bala bencana, bebas percobaan. Maksudnya, ialah kalau ditanyakan kepada mereka 100 pertanyaan, niscaya didengar dari mereka 100 penjawaban yang berlainan. Sedikitlah kesesuaian dua daripada jawaban-jawaban itu. Dan itu semua adalah benar dari satu segi. Sesungguhnya itu, berita masing-masing tentang keadaannya dan apa yang menguasai hati nuraninya. Dan karena itulah, kita tidak melihat dua orang pun dari mereka, yang salah seorang dari keduanya mengakui temannya berdiri teguh dalam Sallallahu alaihi wasallam, yang dikenal juga sebagai sufisme merupakan suatu ajaran tentang bagaimana menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak serta membangun jiwa dan batin atau memujikannya. Tetapi masing-masing mereka mendakwakan bahwa dia yang sampai kepada kebenaran dan yang berdiri di atas kebenaran. Karena banyaknya keraguan-raguan mereka, menurut kehendak keadaan yang datang kepada hati mereka. Maka mereka tiada berbuat, selain dengan diri mereka itu sendiri. Dan tiada menoleh kepada orang lain. Dan sinar ilmu itu apabila terbit, niscaya meliputi semua. Menyingkapkan tutup dan membuangkan perselisihan.
Dan contoh pandangan orang-orang sufi itu adalah apa yang Anda lihat dari pandangan suatu kaum tentang dalil yang menunjukkan zawal tergelincirnya matahari dengan memandang pada bayang-bayang. Setengah mereka berkata bahwa pada musim panas, bayang-bayang itu 2 tapak kaki panjangnya. Dan diceritakan dari orang lain bahwa bayang-bayang itu setengah tapak kaki. Dan yang lain menolak yang demikian. Dan bahwa bayang-bayang itu, pada musim dingin, 7 tapak kaki panjangnya. Dan diceritakan dari yang lain, bahwa bayang-bayang itu, 5 tapak kaki. Dan yang lain menolak yang demikian. Maka ini, menyerupai jawaban-jawaban dan perselisihan pendapat orang-orang sufi. Sesungguhnya masing-masing mereka menerangkan keadaan bayang-bayang yang dilihatnya di negerinya sendiri. Maka benarlah ia tentang perkataannya itu. Dan salahlah ia tentang menyalahkan temannya. Karena ia menyangka bahwa dunia itu semua ialah negerinya saja. Atau yang seperti negerinya saja. Sebagaimana orang sufi tidak menetapkan keadaan orang lain yang berilmu orang alim kecuali menurut keadaan dirinya sendiri. Dan orang alim yang berilmu tentang zawal ialah orang yang mengetahui sebab panjang dan pendeknya bayang-bayang dan sebab perbedaannya di masing-masing negeri. Lalu ia menerangkan hukum-hukum yang berlainan pada negeri-negeri yang berlainan. Ia mengatakan pada setengah negeri-negeri itu, bayang-bayangnya tidak tetap. Pada setengahnya panjang dan pada setengahnya pendek. Maka inilah apa yang kami maksudkan menyebutkannya dari keutamaan pengasingan diri dan meninggalkan bercampur baur. Jikalau Anda bertanya, bagi orang yang memilih pengasingan diri dan memandangnya lebih utama dan lebih menyelamatkan baginya, maka apakah adabnya mengenai pengasingan diri itu? Kami menjawab, bahwa sesungguhnya panjanglah pandangan tentang adab mukhalatah bercampur baur. Dan kami telah sebutkan pada kitab adab berteman dahulu. Adapun adab uslah pengasingan diri, maka tidaklah diperpanjangkan. Maka seyogyalah bagi orang yang beruslah, bahwa berniat dengan uslahnya itu. Mencegah kejahatan dirinya dari manusia. Mencari keselamatan dari kejahatan orang-orang jahat. Kemudian, melepaskan diri daripada bahaya keteledoran daripada menegakkan hak-hak kaum muslimin. Kemudian, menjuruskan diri dengan hakikat makna cita-cita bagi beribadah kepada Allah. Inilah adab-adab niatnya. Kemudian, hendaklah dalam persemediannya itu rajin kepada ilmu, amal, zikir dan tafakur. Supaya dapat memetik buah hasil dari uslah. Dan hendaklah melarang orang banyak mendatangi dan mengunjunginya. Maka akan mengganggu kebanyakan waktunya. Dan hendaklah ia mencegah dirinya daripada menanyakan tentang berita mereka itu dan daripada mendengar berbagai berita bohong yang tidak baik di dalam negeri dan apa yang membawa manusia sibuk dengan dia. Sesungguhnya semua itu akan tertanam dalam hati. Sehingga membangkit pada waktu sedang salat atau tafakur, di mana ia tiada menyangka sama sekali. Jatuhnya berita dalam pendengaran adalah seperti jatuhnya bibit dalam tanah. Maka tak dapat tidak akan tumbuh dan bercabang urat dan rantingnya. Dan sambung menyambung satu sama lain. Dan salah satu yang penting bagi orang beruslah, ialah menghilangkan segala was-was hati, yang memalingkannya daripada berzikir kepada Allah. Dan berita-berita itu adalah sumber dan pokok dari segala was-was hati. Dan hendaklah ia mencukupkan dengan sedikit dari penghidupan. Jikalau tidak, niscaya ia memerlukan kepada berlapang-lapang dengan manusia. Dan ia berhajat kepada bercampur baur dengan mereka.
Dan hendaklah ia penyabar di atas apa yang dijumpainya, daripada kesakitan oleh tetangga. Dan hendaklah ia menyumbat pendengarannya daripada mendengar apa yang diperkatakan orang, tentang pujian kepadanya disebabkan uslah itu. Atau cacian kepadanya disebabkan meninggalkan bercampur baur mukhalatah. Karena tiap-tiap yang demikian, membekas dalam hati, walaupun pada masa yang sedikit saja. Dan keadaan terpengaruhnya hati dengan yang tadi, tak dapat tidak membawa ia berhenti daripada perjalanan ke jalan akhirat. Sesungguhnya perjalanan itu, ada kalanya dengan rajin mengerjakan wirid dan zikir, bersama dengan kehadiran hati. Ada kalanya dengan tafakur tentang keagungan Allah, sifat-sifatnya, hafal perbuatan-perbuatannya, kerajaan langit dan buminya. Dan ada kalanya dengan memperhatikan amal perbuatan yang halus-halus, perbuatan-perbuatan yang merusakkan hati dan mencari jalan penjagaan daripadanya. Semuanya itu meminta kekosongan waktu. Dan mendengar dengan penuh perhatian sekalian yang tersebut itu, adalah setengah daripada yang terus mengganggukan hati. Dan kadang-kadang baru membaru ingatannya itu dalam berkekalan berzikir, di mana ia tiada menduga sama sekali. Dan hendaklah orang yang beruslah itu, mempunyai istri yang solih atau teman duduk yang solih. Supaya tentramlah hatinya dalam sehari sejam, daripada kepayahan rajinnya beribadah. Maka pada yang demikian itu, menolong kepada jam-jam selebihnya. Dan tidaklah sempurna kesabaran dalam uslah itu, selain dengan menghilangkan kerakusan kepada dunia. Dan tidaklah manusia itu bersungguh-sungguh pada sabar. Dan tidaklah hilang kerakusannya, selain dengan memendekkan, mengecilkan angan-angan, dengan tidak menakdirkan dirinya berumur panjang. Tetapi ia berpagi hari dengan tidak memikirkan akan bersore nanti. Dan ia bersore hari dengan tidak akan berpagi hari lagi. Maka mudahlah baginya bersabar sehari. Dan tidaklah mudah baginya berazam bercita-cita untuk sabar 20 tahun, jikalau ia menakdirkan ajalnya akan lambat tiba. Hendaklah membanyakkan ingatan kepada mati dan sendirian di dalam kubur, betapapun hatinya merasa sempit dari sendirian itu. Dan hendaklah ia membuktikan dengan keyakinan, bahwa orang yang tidak berhasil dalam hatinya, ingatan zikir kepada Allah dan mengetahui apa yang menjinakkan hatinya dengan zikir itu, maka ia tidak akan sanggup menahan keliaran sendirian sesudah mati. Dan orang yang merasa kejinakan hati dengan zikir dan marifah kepada Allah, maka tidaklah mati itu menghilangkan kejinakan hatinya. Karena tidaklah mati itu merobohkan tempat kejinakan hati dan marifah mengenal Allah. Tetapi kejinakan hati-hati itu kekal hidup dengan mengenal Allah dan kejinakannya. Karena gembira dengan kurnia dan rahmat Allah kepadanya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang syahid, janganlah kamu menganggap mati orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu. Tidak, mereka itu hidup, mereka mendapat rezeki dari sisi Tuhan. Mereka gembira karena kurnia yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka. S3 Ali, Imran ayat 169-170. Dan tiap-tiap orang yang semata-mata karena Allah dalam perjuangan dirinya, maka dia itu syahid, manakala ia menemui mati, menghadapkan hati kepada Allah, bukan membelakang. Maka orang yang berjihad berjuang ialah orang yang berjuang melawan nafsu dan keinginannya, sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah. Dan perjuangan besar jihad akbar ialah jihad melawan hawa nafsu, sebagaimana dikatakan oleh setengah sahabat kami kembali dari jihad kecil kepada jihad besar.
Mereka maksudkan jihad melawan hawa nafsu. Telah tamat kitab Uslah dan diiringi oleh kitab adab berjalan jauh. Dan segala pujian bagi Allah Tuhan Yang Maha Esa. Semoga bermanfaat. Jakarta 14 Februari 2023